Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku, saudara-saudaraku sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita sekalian terkait dengan fenomena virus corona, atau lebih spesifiknya adalah COVID-19. Kurang lebih wabah virus corona ini mulai mendunia itu sekitar 2 bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan Januari 2020. Dan hari ini faktanya virus ini sudah menjamah hampir ke sebagian besar daratan dunia ini, termasuk di Indonesia, dan lebih khususnya yaitu sudah sampai ke Ambon. Banyak spekulasi yang muncul terkait dengan fenomena virus ini, dan saya juga mempunyai hak untuk berspekulasi tentang fenomena ini, bahwa saya melihat terlepas daripada wabah ini merupakan hak mutlak, hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Namun saya juga ingin berspekulasi bahwa adapun segala sesuatu itu juga merupakan bagian kontribusi atas campur tangan manusia-manusia yang zalim. Oleh karenanya saya melihat ada sebuah fenomena dari sisi politik global, yaitu politik tingkat tinggi yang sengaja dimainkan oleh negara-negara besar atau negara-negara yang kuat dari sisi ekonomi, atau negara-negara dikuasa, untuk memainkan perangnya demi kepentingan kelompok kepentingan negaranya, lalu kemudian mengorbankan banyak orang. Ini merupakan sebuah drama perselisihan politik global yang berkaitan dengan politik dagang antara negara Yahudi dan negara komunis, yaitu antara negara Amerika dan negara Cina, yang sengaja menjadikan momentum ini sebagai momentum dalam rangka mendapatkan atau mencari manfaat ekonomi yang jauh lebih besar. Karena saya melihat ada dalam tanda petik sebuah konspirasi yang sengaja dimainkan oleh Amerika untuk menghembuskan isu virus ini, seakan-akan virus ini dia berwabah pada negara Cina atau masyarakat di Cina, yang kemudian didesain, diskenario sehingga dunia akan menjustifikasi bahwa Cina merupakan negara pertama penyebaran virus corona ini. Itu dengan demikian maka
dengan secara langsung negara-negara pengimpor bahan komoditi baik pangan, pakan, sandang dari Cina itu, lalu kemudian akan mengambil langkah pemboikotan terhadap produk-produk Cina. Dan ini yang terjadi. Ketika wabah ini menyebar ke seluruh pelosok dunia, itu dunia geger terhadap seluruh produk-produk Cina yang ada atau yang berada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kita ketahui banyak himbauan yang secara resmi dan tidak, langsung atau tidak, untuk memboikot segala bentuk produk-produk Cina, karena dikhawatirkan akan terjangkit virus ini melalui produk-produk Cina. Tidak saja itu, tapi juga negara-negara juga ikut memboikot wisatawan yang datang dari belahan Asia Tenggara, yaitu dari Cina dan sekitarnya. Dengan demikian, sirkulasi pendapatan atau pemasukan terhadap wisatawan asing yang berasal dari wilayah Cina itu sedikitnya dapat dibatasi. Lalu kemudian ada sebuah fenomena yang menarik justru dimainkan oleh Cina. Dengan berbagai teknologinya, Cina mampu untuk mendeteksi keberadaan virus corona ini, lalu kemudian menciptakan obat, katakanlah ya, untuk dapat mengantisipasi penyebaran virus ini. Ya, kemudian tidak cuma itu, bahkan banyak katakanlah APD, alat pelindung diri itu juga banyak yang diproduksi oleh Cina, yang kemudian hari ini negara-negara di belahan dunia ini membutuhkan itu. Otomatis isu pemboikotan tadi itu justru berbalik dengan Cina menemukan produk baru terkait dengan mengantisipasi virus corona ini. Lalu kemudian semua negara juga tidak ada pilihan kecuali harus mendapatkan katakanlah bahan-bahan, barang-barang yang diyakini dapat menyembuhkan atau menghindari daripada peredaran virus corona ini. Ya mau nggak mau harus beli dari Cina. Ya. Jadi itu garis besarnya ada sebuah skenario politik yang sengaja dimainkan oleh negara-negara besar, negara-negara maju yang hari ini terutama negara-negara yang pemahaman komunis, pemahaman Yahudi, yang kemudian mampu untuk atau berani untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan hak orang lain. Nyawa pun juga tetap akan menjadi taruhan mereka, begitu. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, itu bagian daripada spekulasi yang positif yang saya juga punya hak dalam membuat sebuah, katakanlah, ilustrasi. Tetapi terlepas daripada itu, saya mau katakan buat kita sekalian bahwa mari kita berhenti berspekulasi, kita berhenti untuk menjustis bahwa
ini merupakan sebuah skenario dari sebuah kepentingan atau skenario dari sebuah kelompok. Lalu kemudian hal ini menjadi viral, menjadi sebuah momok yang menakutkan. Tetapi hari ini mari kita sadari bersama bahwa ini merupakan sebuah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah memiliki berbagai senjatanya dalam memberikan teguran dan cobaan kepada hambanya, kepada manusia. Dan ini bagian daripada tentara-tentara Allah yang Allah kirimkan kepada kita untuk senantiasa kita menyadari sungguh besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun sejauh dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu untuk menandinginya atau menghalanginya, kecuali marilah saudara-saudaraku, dengan berbagai keterbatasan dan dengan berbagai dosa yang telah kita berbuat selama ini, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita saling memaafkan satu dengan yang lain di antara manusia. Kita persiapkan diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup, Sang yang menentukan mati. Yaitu dengan kita melipat gandakan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap helaian nafas kita, dalam setiap langkah-langkah kaki kita. Kita letakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam hati kita dengan selalu berzikir, bertasbih, bertahmid dan bersalawat kepada junjungan besar Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian, memberikan yang terbaik kepada kita sekalian, dan menjauhkan kita daripada virus-virus ini. Dan insya Allah kita akan menghadapi momentum bersejarah bulan suci Ramadan yang tersisa kurang lebih 1 bulan lagi ini dalam keadaan yang baik, dengan dipenuhi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat catatan baik amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan maaf kala dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kehilafan. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.